Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Cerma Channel, yang keren beken penuh inspiratif. Ayo channelnya di subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein, akan mengkisahkan tentang pastor muda Gereja Katedral Jakarta, galau dengan kekristenan global yang banyak menumpahkan darah, dan akhirnya menghantarkannya memeluk Islam. Ayo langsung saja kita simak bersama-sama kisahnya berikut ini. Langit ibu kota masih biru seperti biasa, hiruk-pikuk kendaraan tetap mendominasi suasana. Namun, di sebuah sudut kompleks gereja modern di Menteng, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan dari wajah seorang pria muda berkemeja hitam dan berdasi putih. Ia adalah Pastor Damasus Yordan, 33 tahun, lulusan Seminari Vatikan dan pendeta muda paling menjanjikan di lingkungan Katolik Indonesia. Damasus baru saja menutup Alkitab di hadapannya. Sore itu, ia tak bisa melanjutkan persiapan homilinya. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sebuah notifikasi berita dari tablet digitalnya membuat jantungnya tercekat. Breaking news, Amerika Serikat meluncurkan rudal Tomahawk ke fasilitas militer Iran, menewaskan lebih dari 200 warga sipil. Sementara itu, Palestina kembali dibombardir oleh pasukan Israel, menewaskan puluhan anak-anak di Rafah. Damasus menatap layar itu lama, terpaku. Ia mengenal sejarah dunia dari banyak literatur gerejawi, tapi ia tidak pernah merasa segetar ini sebelumnya. Ia tahu betul bahwa konflik Israel-Palestina sudah berlangsung sejak abad ke-20. Tapi hari ini, ia merasa bersalah. Ia merasa menjadi bagian dari sistem yang diam. Dialog batin yang mengoyak. Tuhan, mengapa dunia ini begitu rusak? Dan mengapa mereka yang mengaku beriman kepadamu, justru melempar bom dan membantai anak-anak? Mengapa gereja-gereja besar mendiamkan penindasan ini, bahkan banyak yang mendukung Israel atas nama teologi dispensasionalisme? Ia teringat saat di Seminari Vatikan, ia pernah membaca literatur dari The Scofield Reference Bible, yang dipakai banyak gereja Protestan dan Katolik modern untuk mendukung pendirian Israel sebagai tanah perjanjian. Tapi ada sesuatu yang tak lagi cocok di hati Damasus. Apakah ini agama yang membawa kedamaian? Ataukah ini telah dibajak oleh kepentingan politik dan penjajahan? Pertemuan yang menggugah. Esok harinya, Damasus memutuskan untuk hadir dalam sebuah forum lintas agama yang diadakan oleh Universitas Paramadina. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemikir Islam muda bernama Ustaz Zaidan Fikri, doktor lulusan Al-Azhar Kairo. Dalam sesi diskusi, Damasus dengan jujur berkata, "Damasus, saya pastor Katolik. Tapi saya bingung, mengapa banyak gereja diam melihat penjajahan dan kekerasan di Timur Tengah, bahkan mendukung Israel dan NATO secara membabi buta." Zaidan menatapnya dengan tenang. "Ustaz Zaidan, Tuan Pastor, kebenaran tidak terletak pada label agama, tapi pada keberpihakan terhadap nilai ilahi, keadilan, kasih sayang, dan tauhid. Dalam Islam, membunuh satu jiwa tanpa hak sama dengan membunuh seluruh umat manusia." Quran Surat Al-Ma'idah 32 berkata, "Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia." Mata Damasus mulai berkaca-kaca. Malam yang sunyi, doa yang tak biasa. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Damasus tidak berdoa di bawah salib. Ia menatap langit Jakarta dari balkon apartemennya dan berdoa dalam diam. "Tuhan, tunjukkan aku jalan MU yang lurus. Jika yang selama ini kuanggap benar ternyata telah menyimpang, jangan biarkan aku mati dalam kebingungan ini." Tangannya mengambil sebuah Al-Quran terjemahan yang diberikan Ustaz Zaidan tadi siang. Ia membukanya secara acak dan mendapati ayat ini. Quran Surat Ali Imran 64. "Katakanlah, Muhammad wahai ahli kitab, marilah, kita, menuju kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun." Damasus tertegun. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat itu terasa asing sekaligus menyembuhkan. Ia belum berani mengucapkannya keras-keras, tapi ia tahu, hatinya telah berpaling dari jalan lama yang ia jalani bertahun-tahun. Pakupin fakta yang membuka kesadaran. Malam itu pula, Damasus mulai meneliti fakta invasi AS ke Timur Tengah, Irak, Suriah, Afghanistan, yang menewaskan jutaan warga sipil.
Penjajahan sistematis Israel terhadap Palestina, yang didukung oleh lobi evangelis Kristen Zionis seperti AIPAC dan Christian United for Israel, CUFI. Teologi pembenaran perang dalam doktrin dispensasionalisme, yang ternyata lebih bersifat politis daripada spiritual. Ia mulai menyadari bahwa banyak kekejaman dilakukan bukan atas nama Tuhan, tetapi atas nama kepentingan Tuhan versi manusia. Damasus mulai berubah. Ia tak lagi naik ke mimbar dengan semangat dogmatis seperti dulu. Ia kini lebih banyak diam dan merenung. Ia bahkan mulai bertanya kepada para biarawan senior, apakah Yesus pernah berkata, "Sembahlah aku"? Ataukah dia hanya berkata, "Sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku"? Lihat Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Damasus merasa, Islam sedang mengetuk hatinya. Meninggalkan mimbar, menemui mihrab. Kisah lanjutan Damasus meninggalkan statusnya sebagai pastor, diskusi batin dengan keluarganya, dan pertemuan rahasia dengan para mualaf di Jakarta. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Jakarta, 2 pekan setelah serangan bom Amerika ke Iran. Pastor Damasus Yordan tidak lagi terlihat berdiri di mimbar dengan percaya diri. Jemaat mulai bertanya-tanya mengapa khotbahnya makin ringkas dan tidak lagi menyentuh tema-tema kristosentris. Ia berubah, bisik seorang jemaat senior. Ia terdengar seperti mempertanyakan Tritunggal, sahut yang lain. Namun di balik jubah pastornya, Damasus menyimpan pergolakan jiwa yang semakin tak tertahan. Malam-malamnya diisi bukan lagi dengan bacaan Santo Agustinus, melainkan dengan tafsir Al-Quran, hadits-hadits Nabi, dan dialog daring bersama para mualaf dari Eropa dan Amerika. Satu demi satu, tirai keyakinan lamanya runtuh. Buku terbuka pertanyaan besar yang mengubah segalanya. Satu malam, ia membuka catatan pribadi dan menuliskan, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia berdoa? Jika ia satu dengan Bapa, mengapa ia berkata, Bapa, jauhkanlah cawan ini dariku, Matius 26:39? Mengapa gereja lebih banyak berbicara tentang Yesus sebagai Tuhan, bukan Allah sebagai satu-satunya Tuhan? Hatinya kembali teringat satu ayat yang menusuk jiwa. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ia menangis. Tangis malu. Tangis haru. Tangis sadar bahwa mungkin selama ini ia lebih banyak menyembah Yesus daripada mengikuti risalah yang dibawanya. Siluet tubuh pertemuan rahasia di gang kecil Jakarta. Malam itu, diam-diam Damasus mendatangi sebuah rumah kecil di wilayah Tebet. Rumah itu adalah tempat berkumpulnya komunitas mualaf yang tak disebutkan namanya, tempat para pencari kebenaran menemukan rumah baru mereka. Ia disambut oleh Ustaz Zaidan dengan pelukan yang hangat. Ustaz Zaidan, selamat datang, Tuan Pastor, atau calon saudara kami dalam Islam. Damasus tersenyum, malu-malu, tapi matanya bersinar. Di rumah kecil itu, ia bertemu dengan mantan pendeta dari Filipina, seorang ekspastor dari Belanda, bahkan seorang rabi Yahudi yang kini menjadi Muslim. Mereka bercerita, berdiskusi, bahkan menangis bersama. Kami dulu juga berpikir kami telah berada di jalan kebenaran, kata seorang pria Belanda itu. Tapi ternyata, kebenaran bukan di gereja, bukan di sinagoga, tapi di kalimat tauhid, la ilaha illallah. Api ujian, tekanan dari gereja dan keluarga. Beberapa hari kemudian, kabar perubahan Damasus mulai menyebar. Ia dipanggil oleh Dewan Gereja dan diinterogasi. Uskup Agung, apakah benar kau telah terlibat diskusi dengan kaum muslimin dan mempertanyakan dogma Tritunggal? Damasus, saya hanya mencari kebenaran, dan saya menemukan bahwa kebenaran tidak bisa dibatasi oleh doktrin yang bertentangan dengan akal dan hati nurani. Uskup, jika kau terus berjalan di jalan itu, maka kau akan dikeluarkan dari pelayanan gerejawi dan dikucilkan. Tak lama setelah itu, ia juga dihadapkan pada kemarahan ibunya yang Katolik taat. Ibunya, nak, kau satu-satunya kebanggaan mama. Mengapa harus berpaling ke Islam? Damasus menggenggam tangan ibunya. Damasus, Ma, aku tidak meninggalkan Tuhan. Aku justru lebih dekat dengannya sekarang. Aku percaya pada Tuhan yang Esa, bukan pada sistem keimanan yang mengkultuskan manusia sebagai Tuhan.
Bulan sabit malam itu ia bersyahadat. Di malam Jumat yang sunyi, dengan hanya disaksikan oleh Ustaz Zaidan dan 3 saksi, Pastor Damasus Yordan pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Air matanya mengalir deras, seolah ada beban bertonton yang terangkat dari dadanya. Hari-hari berikutnya, Damasus melepas jubah pastornya. Ia kini menjadi Dawam Yordan, seorang dai mualaf yang berdakwah kepada mantan rekan-rekan seimannya dengan pendekatan lembut, penuh kasih, dan dialogis. Ia berkata, "Saya tidak datang untuk membenci Kristen. Saya datang untuk menunjukkan bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ia hanya utusan Allah. Dan Islam menghormatinya lebih tinggi dari yang kita kira." Damasus, kini Dawam, kini hidup sederhana, mengajar di pesantren mualaf dan menulis buku berjudul Yesus Membawaku ke Islam, yang mengupas dialog antar iman, peran Yesus dalam Islam, dan sejarah manipulasi teologi kekristenan oleh Paulus dan Kekaisaran Romawi. Yesus, Sang Nabi bukan Tuhan. Dawam menulis kitab pembongkaran, menceritakan bagaimana Dawam menulis buku kontroversial, menghadapi ancaman, dan debat terbuka pertamanya melawan teolog Kristen di Jakarta, disaksikan ribuan orang. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. 3 bulan setelah syahadat, nama Dawam Yordan mulai bergaung, terutama di kalangan komunitas mualaf dan mahasiswa pencari kebenaran. Ia bukan lagi sekadar mantan pastor muda dari Jakarta, tapi telah menjadi dai yang berani membuka dialog teologis lintas iman secara terbuka. Dengan restu Ustaz Zaidan, Dawam mulai menulis buku yang menjadi cerminan perjalanan spiritual dan intelektualnya. Judulnya mengejutkan, Yesus Membawaku ke Islam, Risalah Tauhid dalam Injil dan Al-Quran. Pena 2 menulis di tengah ancaman. Ia menulis buku itu dari kamar kecil sederhana di Bilangan Depok. Setiap halaman ditulis dengan hati yang menangis, sekaligus logika yang jernih. Dalam buku itu, Dawam membongkar banyak hal. Kontradiksi ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Penyembahan kepada Yesus sebagai Tuhan yang bertentangan dengan perintah pertama Taurat. Pengaruh Kekaisaran Romawi dan Konsili Nicea tahun 325 M dalam membakukan doktrin Tritunggal. Kesaksian Injil Yohanes 17:3 dan Markus pukul 12:29 yang menegaskan keesaan Tuhan. Kesamaan nilai antara Yesus sebagai nabi dan Muhammad sebagai penutup para nabi. Namun kabar mengenai buku itu segera menyebar, dan tidak semua menyambutnya dengan baik. Ancaman mulai datang. Email penuh hujatan. Telepon tanpa nama tengah malam. Bahkan surat kaleng dengan kalimat, "Kau pengkhianat salib. Kami tahu di mana kau tinggal." Televisi undangan debat terbuka, Dawam versus teolog Kristen ternama. Tiba-tiba, sebuah stasiun televisi swasta nasional menghubungi Dawam dan mengundangnya untuk debat terbuka dengan PDT, Marcus Liem, seorang apologet Kristen yang dikenal vokal terhadap Islam. Tema debatnya, apakah Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Dawam ragu. Ia bukan orator ulung, tapi hatinya merasa inilah momen yang ditakdirkan Allah untuk menjelaskan kebenaran dengan tenang, bukan dengan kebencian. Tanggal 12 Ramadan 1446 Haji. Studio televisi dipenuhi ratusan penonton dari lintas agama. Disiarkan langsung. Komentar membludak di media sosial. Moderator membuka. Kami hadirkan 2 tokoh lintas iman yang akan mendiskusikan tema paling mendasar. Siapa Yesus menurut agama mereka? PDT Marcus Liem memulai. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," Yohanes pukul 10.30. Itu artinya dia adalah Tuhan. Dawam dengan tenang menjawab. Tapi ayat itu dipahami keliru. Di Yohanes pukul 17.21 Yesus juga berkata para murid adalah satu dengannya, sama seperti ia satu dengan Bapa. Apakah itu berarti murid-murid juga Tuhan? Dan dalam Markus pukul 12.29, Yesus ditanya, "Apa hukum yang terutama?" Ia menjawab, "Tuhan kita adalah satu Tuhan." Ia tidak pernah berkata, "Akulah Tuhan." Suasana mulai hening. Saya menghormati Yesus. Sebagai Muslim, saya wajib mencintainya. Tapi mencintai tidak berarti mengkultuskannya. Dawam lalu membaca Quran Surat Al-Ma'idah 116. Dan, ingatlah, ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia,
jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Banyak penonton terdiam. Sebagian menangis. Bahkan moderator berkata, saya baru pertama kali mendengar ayat ini. Dan saya merasa malu belum pernah mempertanyakan ajaran yang selama ini saya imani secara membabi buta. Buku Dawam laris, tapi bahaya mengintai. Seminggu setelah debat itu, buku Dawam terjual 30.000 eksemplar secara daring. Banyak yang mualaf, banyak juga yang marah. Gereja-gereja besar di Jakarta mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut Dawam sebagai penghasut. Bahkan muncul desakan agar ia dituntut karena penodaan iman. Tapi Dawam tetap tenang. Saya tidak berniat menghina. Saya hanya ingin membuka jalan dialog agar banyak orang tahu bahwa Islam bukan musuh Yesus. Islam justru melindungi dan memuliakannya sebagai Nabi Agung. Patah hati tragedi, serangan di tengah malam. Pada malam ke-27 Ramadan, Dawam diserang oleh orang tak dikenal saat keluar dari masjid. Ia luka parah, tulang rusuknya retak. Tapi dalam keadaan sakit, ia justru tersenyum. Dulu aku dilindungi oleh gereja, tapi kehilangan jiwaku. Kini aku kehilangan pengaruh dan pangkat, tapi menemukan Allah. Di rumah sakit, ia dijenguk oleh ibunya yang dulu menentangnya. Sang ibu menggenggam tangan Dawam sambil menangis. Maafkan mama, nak, kau benar. Tuhan bukan tiga, Tuhan itu satu. Dawam Yordan telah berubah dari seorang pastor muda menjadi penyeru tauhid yang penuh kelembutan. Ia membuktikan bahwa kebenaran bisa ditemukan bukan dengan kebencian, tapi dengan kejujuran intelektual, keberanian spiritual, dan kerendahan hati. Bagian 4, Hidayah tak terbendung. Saat dunia membaca kalimat tauhid, akan menceritakan gelombang mualaf yang terinspirasi dari buku Dawam, pertemuan dramatisnya dengan tokoh Vatikan, dan pilihan besar, kembali ke Eropa untuk berdakwah, atau tetap di Indonesia sebagai pelindung para pencari kebenaran. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, Hidayah tak terbendung. Saat dunia membaca kalimat tauhid. Nama Dawam Yordan kini tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga mulai disebut-sebut di forum-forum internasional. Video debatnya melawan PDT, Marcus Liem ditonton lebih dari 10 juta kali, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Arab. Komentar mengalir deras dari berbagai belahan dunia. Aku seorang Katolik di Irlandia, tapi setelah melihat video ini, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, siapa sebenarnya Yesus? Dawam, kau menyelamatkan jiwaku. Aku bersyahadat kemarin. Dari Brazil. Aku mantan misionaris di Uganda. Dan hari ini, aku membaca syahadat karena pencerahanmu. Gelombang mualaf global mulai berdatangan. Namun di saat yang sama, badai perlawanan semakin besar. Tekanan dari luar negeri, fitnah dari dalam negeri, dan ancaman dari kelompok-kelompok ekstrim tak henti menghantam. Paket Dawam di mata dunia. Kanal YouTube, Tauhid Internasional, mengundang Dawam untuk menjadi pembicara virtual. Di sana ia menyampaikan sesuatu yang sangat menyentuh. Dawam Yordan, Yesus adalah pembuka jalan, tapi bukan tujuan akhir. Tujuan kita semua adalah Allah yang Maha Esa. Dan Islam adalah pelengkap dari semua risalah para nabi, termasuk Isa Al-Masih. Setelah sesi itu, lebih dari 700 orang di Eropa menyatakan masuk Islam dalam waktu seminggu. Surat keluar undangan dari Vatikan. Di tengah euforia itu, Dawam menerima surat elektronik yang mengejutkan. Stempel Congregatio Pro Doctrina Fidei, lembaga tinggi di Vatikan yang dulu menaungi para teolog elit. Isi suratnya, Saudara Damasus Yordan, Anda diundang untuk berdiskusi secara tertutup di Vatikan dengan beberapa pemuka gereja. Kami tidak datang untuk berdebat, tapi untuk memahami pandangan Anda tentang Yesus dalam Islam. Dawam terdiam. Lama. Hatinya bergetar. Ia tahu, ini bukan sekadar diskusi. Ini mungkin adalah kesempatan membuka pintu hidayah bagi jantung kekristenan dunia. Siluet patung dada tokoh baru, Hannah del Rosario, misionaris yang tergerak. Sebelum berangkat ke Roma, Dawam bertemu dengan seorang wanita muda bernama Hannah del Rosario, misionaris Katolik asal Filipina yang bertugas di Bandung. Ia datang bukan untuk menantang, tapi untuk mendengar. Hannah, saya melihat video Anda.
Dan saya membaca ulang Yohanes 17:3 serta Lukas pukul 4:43. Saya bingung, mengapa gereja tak pernah menjelaskan ini secara jujur. Dawam, karena jika Yesus dilihat sebagai nabi, maka akan muncul pertanyaan besar, siapa nabi setelahnya? Hannah terdiam. Ia membaca Al-Quran terjemahan yang diberikan Dawam, lalu berkata, "Mengapa aku merasa damai sekali membaca ini? Padahal dulu aku menganggap Al-Quran sebagai ancaman." Dawam, karena fitrah tidak bisa dibohongi. Pesawat lepas landas perjalanan ke Roma, cahaya dari timur. Dawam pun berangkat ke Roma. Dalam perjalanan panjang itu, ia ditemani Hannah yang meminta izin untuk ikut sebagai penerjemah. Hati wanita itu telah condong kepada Islam, meski ia belum bersyahadat. Sesampainya di Roma, mereka disambut dingin namun formal. Beberapa uskup dan kardinal menunggu di ruang khusus. Diskusi berlangsung selama 3 jam. Dawam memaparkan bagaimana Injil memuliakan Allah, bukan Yesus sebagai Tuhan. Ia mengutip ayat-ayat dari Matius, Markus, dan Yohanes, lalu menyejajarkannya dengan ayat-ayat dari Al-Quran. Quran Surat Maryam 30. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku kitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Salah seorang uskup senior yang telah tua, menggenggam salibnya erat-erat, lalu berkata lirih, "Apa yang Anda sampaikan, sangat menyakitkan, tapi juga sangat masuk akal." Bulan sabit mualaf di bumi Paus. Malam sebelum kembali ke Indonesia, di sebuah kamar kecil di Roma, Hannah akhirnya bersyahadat dengan linangan air mata. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dawam memeluknya seperti saudara. Hannah bukan lagi misionaris Katolik. Ia kini Fatimah Rosario, seorang muslimah pencari ridha Allah. Amplop 2 surat dari seorang kardinal. Beberapa minggu kemudian, sebuah surat pribadi datang ke email Dawam. Isinya, "Tuan Dawam, saya tidak bisa bersyahadat secara terbuka. Tapi saya percaya kini bahwa Tuhan hanyalah satu, dan Muhammad adalah nabinya. Doakan saya." Ditandatangani, seorang kardinal dari Italia. Dawam Yordan bukan hanya mengislamkan dirinya. Ia membuka pintu bagi ribuan orang lain yang rindu menemukan Tuhan yang esa. Ia menulis, berdialog, terluka, terancam, namun tetap lembut, sabar, dan damai. "Aku bukan pembenci salib. Aku hanya pencinta keesaan." Mimbar Dunia, Mihrab Akhir Zaman. Dawam diundang ke Konferensi Islam Internasional di Istanbul. Di sana ia menyampaikan pidato menggetarkan tentang tauhid sebagai solusi krisis peradaban dunia. Namun dalam perjalanan pulang, pesawatnya hilang kontak. Apakah ini akhir? Ataukah awal dari babak baru? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Istanbul, 17 Zulhijjah 1446 Hijriah 2025 Masehi. Ribuan tokoh agama, intelektual, dan pemimpin umat berkumpul di Konferensi Islam Internasional untuk Keadilan Global. Kota dua benua itu menjadi saksi atas munculnya gelombang kesadaran baru, tauhid sebagai solusi peradaban. Di antara pembicara ulung dari Mesir, Turki, Maroko, dan Malaysia, satu nama paling ditunggu, Dawam Yordan, sang mantan pastor yang kini menjadi ikon pencerahan spiritual modern. Mikrofon pidato menggetarkan dunia. Dawam berdiri di podium megah, latar belakangnya bertuliskan, "Unity Through Tauhid, Reclaiming Truth in a Broken World." Ia membuka pidatonya dengan salam dan ayat Al-Quran. Quran Surat Al-Anbiya 92. "Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku." Kemudian Dawam memulai orasi yang membuat aula hening. Dawam, "Dunia ini tidak rusak karena kekurangan agama. Dunia ini rusak karena manusia menjadikan agama sebagai alat kepentingan, bukan jalan menuju Tuhan. Saya dibesarkan di altar gereja. Saya berdiri di bawah salib puluhan tahun. Tapi saya tidak pernah merasakan ketundukan sejati, sampai saya menyentuhkan dahi saya ke bumi dalam sujud. Tauhid bukan doktrin Arab. Tauhid adalah fitrah setiap anak manusia. Ia tidak mengenal bangsa, warna kulit, atau kasta. Itulah mengapa ketika dunia kacau, ketika Palestina dibombardir, ketika Iran diserang, hanya satu suara yang bisa menyatukan semua yang teraniaya. La ilaha illallah. Kamera video viral, kutipan yang mengubah dunia.
Salah satu potongan video pidatonya viral. Yesus, Musa, dan Muhammad tidak pernah meminta disembah. Mereka semua berkata, "Sembahlah Allah, Tuhan kami dan Tuhan kalian." Jika kita mencintai para nabi, kita harus mencintai risalah yang mereka bawa, Tauhid. Dalam 24 jam, video itu ditonton 40 juta kali, diterjemahkan ke 18 bahasa, dan ditayangkan ulang oleh media Islam serta forum-forum antaragama. Dawam Yordan menjadi trending di X, TikTok, dan Instagram. Namun kemenangan ini bukan tanpa bayangan. Bom isyarat bahaya di tengah harapan. Malam setelah konferensi, saat hendak pulang ke Indonesia, Dawam menerima kabar dari intelijen Turki bahwa ada kelompok ekstremis internasional yang merasa terancam dengan pengaruhnya. Beberapa nama yang disebut berasal dari jaringan Kristen Zionis garis keras dan agensi bayangan. Petugas keamanan Turki. Tuan Dawam, kami mendeteksi rencana sabotase terhadap pesawat Anda. Kami sarankan untuk tidak menaiki penerbangan yang dijadwalkan. Namun Dawam hanya tersenyum. Dawam, jika hidup saya berakhir dalam perjalanan pulang setelah menyampaikan kebenaran, maka itu bukan kematian, tapi kepulangan. Dua pesawat hilang kontak. Dunia tersentak. Tanggal 25 Zulhijjah 1446 dunia dikejutkan dengan berita utama. Breaking news. Pesawat Turkish Airlines TK706 tujuan Jakarta membawa tokoh mualaf internasional Dawam Yordan hilang dari radar di atas Laut Hitam. Seluruh dunia Islam berduka. Masjid-masjid mengadakan salat gaib. Ribuan pesantren dan komunitas mualaf melakukan doa bersama. Sementara pihak Turki, Indonesia, dan Badan Aviasi Internasional mencari titik koordinat terakhir. Namun di tengah kepanikan itu, muncul sebuah sinyal. Antena satelit kejutan, Dawam masih hidup. 3 hari kemudian, media Turki merilis berita besar. Kapten pesawat melakukan pendaratan darurat di pangkalan militer rahasia, karena ancaman rudal yang terdeteksi dari radar udara. Semua penumpang selamat, termasuk Dawam Yordan. Berita itu meledak di seluruh platform. Dunia menahan napas. Dan ketika Dawam muncul di layar televisi Turki, dengan senyum lelah dan mata yang basah, ia hanya berkata, "Kematian tidak datang kecuali dengan izin Allah. Tapi hidup juga tidak layak dijalani kecuali di jalan kebenaran." Masjid Dawam dan Fatimah, cahaya 2 jiwa. Setelah pulih, Dawam kembali ke Indonesia bersama Fatimah Rosario, yang kini telah menjadi pembina mualafah di beberapa kota besar. Mereka berdua menjadi simbol kasih dan tauhid yang bersatu. Tanpa kebencian, tanpa kekerasan, hanya kebenaran yang lembut. Di atas mihrab pesantrennya, Dawam berkata dalam khutbah terakhir Ramadan, "Kita tidak sedang memperluas Islam. Kita sedang mengembalikan manusia pada fitrah mereka, menyembah Allah yang esa, tanpa perantara, tanpa dewa-dewa ciptaan." Dawam Yordan, pria yang dulu berdiri di bawah salib dengan gagah, kini sujud di bawah langit dengan rendah hati. Ia telah menapaki perjalanan panjang, dari gereja ke masjid, dari mimbar ke mihrab, dari kebingungan menuju cahaya yang tak bisa dipadamkan siapapun. Sujud terakhir, warisan abadi. Ketika usia Dawam mulai senja, ia menulis surat wasiat tentang persatuan umat manusia dalam tauhid. Ia wafat dalam keadaan sujud di masjid kecil, disaksikan ratusan mualaf yang kini menjadi penggerak Islam dunia. Demikian saya sajikan kisah ini yang penuh literasi, mencerahkan cakrawala berpikir dan menginspiratif kehidupan kita, untuk senantiasa mawas diri serta istiqomah dalam menapaki jalan kebenaran, naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat inspiratifku, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.